Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Cahya Arianto. Dan perkenalkan, nama saya Ikhwan Sarjono. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang bagaimana cara bermain permainan estafet. Kita masuk ke dalam permainan estafet. Kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran ketika kita melakukan permainan olahraga estafet. Sebelum kita bermain, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sesudah kita berdoa, mari kita melakukan pemanasan dulu, stretching beberapa 3-5 menit. Silakan teman-teman rentangkan tangannya. Tangan dulu. Baik, tegap gerak. Mulai pemanasan dari atas kepala, ikuti aba-aba saya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepukan ke bawah. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk ke kanan. Baik, kita masuk ke materi dulu. Nah, karena ini tongkat estafet saya ketinggalan, jadi estafet ini permainan yang sangat mudah. Bahkan anak-anak seperti pemain tradisional itu bisa dipakai juga. Jadi memakai alat apapun bisa, seperti bambu, tongkat, atau kalau ada sedikit dana lagi pakai pipa juga bisa yang diwarnain. Bisa juga pakai memang alat estafet dari besi, aluminium yang ringan itu ya. Jadi tongkatnya itu memiliki diameter sekitar 2 cm lah, 2 cm diameternya, dengan panjang itu 28 sampai 30 cm. Ini kira-kira seperti inilah, 28 sampai 30 cm. Nah, bentuknya ini juga kurang lebih seperti ini. Dia tegak lurus begini. Dan alat permainan ini sebenarnya sangat-sangat murah. Bahkan kita juga bisa nggak pakai sepatu. Tapi jika di pertandingan, permainan ini dipakai bukan harus memakai ya, tapi rata-rata sudah jelas tentunya pakai sepatu untuk menyongsong akselerasi dan memakai alat yang bernama alat estafet, yaitu aluminium tersebut. Permainan estafet secara bahasa pengertiannya atau secara umum ialah salah satu cabang nomor olahraga atletik yang dimana pemain satu sama lain itu saling mengoper atau memberikan tongkat ini kepada temannya, dan satu tim itu pada umumnya terdiri dari 4 orang. Nah, kalau misalnya orang kita kurang nih, kita juga bisa pakai 3 orang per tim atau 2 orang per tim, tergantung nanti kita modifikasi seperti apa, karena ini kan media pembelajaran, jadi cukup tahu aja cara bermainnya. Nah, di estafet sendiri memiliki aturan-aturan yang sangat gampang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh sampai boleh menjatuhkan tapi jangan sampai tongkatnya hilang. Terus itu ketika di lintasan sesungguhnya, di trek lintasan lari, kita tidak boleh menghalangi orang lain. Kayak sengaja banget buat menghalangi orang lain untuk mendahului kita. Itu nggak boleh. Untuk startnya, jadi pada orang pertama yang melakukan start itu harus menggunakan start jongkok, ya, start jongkok. Untuk pelari kedua sampai keempat itu bisa menggunakan start melayang atau start berdiri. Nah, karena ini media pembelajaran dan tidak ada treknya, biasanya di trek itu ada 2 zona, yaitu zona percepatan dan zona akselerasi. Jadi zona percepatan, kalau tidak salah ya namanya zona percepatan, itu zona ketika pelari nomor 2 misalkan, itu sudah bersiap untuk lari, dia sudah bisa lari dalam jangka beberapa meter, 10 sampai 20 meter saya lupa. Terus itu di situ tidak boleh dilakukan pengoperan tongkat. Jadi yang pelari kedua itu hanya boleh lari terlebih dahulu, tapi nggak boleh masih menerima tongkat. Nanti ketika sudah melewati batas dan dia masuk ke zona pengambilan tongkat, yaitu zona kecepatan namanya, tadi zona akselerasi, itu baru boleh mengambil tongkat, ya. Tapi karena ini media pembelajaran aja, jadi kita boleh juga untuk diam aja di tempat sambil menunggu ada teman yang mengoper dari belakang. Itu. Terus itu untuk treknya, jadi lintasannya itu 4 kali 10 meter, 4 kali 100 meter
dan ada juga 4 kali 400 meter ya, 400 meter. Untuk laki-laki pada umumnya biasanya sih 4 kali 400, untuk perempuan itu 4 kali 100. Nah, namun di SD di Indonesia dan SMP itu jarak larinya itu dipersingkat menjadi 4 kali 80, bahkan ada yang 4 kali 60 meter. Nah, untuk prakteknya, kita habis ini praktek. Ini akan dilakukan oleh teman saya, Iwan Sarjono. Dia yang akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan olahraga estafet. Sekian dari saya, teori estafet. Terima kasih. Kita masuk ke metode praktek. Jadi di sini sudah ada 4 kun yang sudah saya dirikan. Saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Mungkin bisa jadi cowok sendiri, cewek sendiri. Untuk kelompok pertama mungkin kelompok yang cowok. Ini kita menggunakan penerimaan yang di atas. Sudah tahu kan? Ya, jadi kita itu untuk yang praktek pertama kita menggunakan pemberian yang di atas, yang menerima di atas. Oke, langsung aja kita yang cowok-cowok mungkin bisa diisi ya kun-kunnya masing-masing 1. Nah, ya untuk saudara siapa? Andrian. Oke, Andrian. Kalau mau start, kita dimulai dengan start jongkok. Oke. Siapa start jongkok? Ini ya, tangan di sejajar. Ya, bagus. Oke. Untuk penerimanya apa tadi? Atas. Penerimaan atas. Penerimaan atas itu tangan dibuka selebar ini ya. Tangan ini dibuka selebar-lebarnya. Terus mengarah ke atas. Agar apa tujuannya? Tujuannya coba dari belakang, coba kamu kasih saya dari belakang. Nah, agar mudah kita menerimanya. Seperti ini kan. Kalau kita terlalu terlalu gini, kita susah untuk mengasih ke teman yang berikutnya. Mungkin itu aja. Oke, bisa dipraktekkan Andrian. Hitungan 1 sampai 3, mungkin Andrian bisa lari Andrian. Ingat penerimaannya menggunakan penerimaan atas. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah bagus, Haibul kan? Nah, untuk mungkin bisa diperjelas ya, kalau kita ingin menyampaikan ingin mengantarkan tongkat kita, alangkah baiknya kita panggil teman kita terlebih dahulu. Agar apa? Agar mereka siap, agar mereka nggak menunggu lama seperti ini. Setelah kita hampir dekat lah sama teman yang ingin menerima estafet ini, alangkah baiknya kita panggil dulu agar mereka membuka tangan mereka, agar mereka siap juga. Mungkin bisa diulang, Soibul? Bisa, Bang. Siap, mulai. Oke, bagus. Mungkin istirahat dulu untuk kelompok yang 1, kita lanjut ke kelompok yang 2. Oke. Tadi saya sudah menyampaikan tentang startnya. Sekarang untuk start dan penerimaannya. Tapi yang tadi kita menggunakan penerimaan yang di atas. Sekarang kita menggunakan menerima dengan yang di bawah. Sudah tahu? Oke. Mungkin saya jelaskan. Untuk penerimaan yang di bawah, kita sebelum mendekati teman, alangkah baiknya kita panggil teman terlebih dahulu. Bisa dengan nama ataupun ya. Bertujuan agar apa? Agar dia siap dan membuka tangannya. Penerimaan di bawah itu oke. Bisa kamu kasih ke saya, kamu diskusi bisa. Penerimaan di bawah itu tangannya seperti ini, jangan di ujung sini pemberiannya. Karena apa? Ini susah kita untuk memberi teman. Masa kita memberi seperti ini? Tidak mungkin kan. Nah, alangkah baiknya kita memberinya pas. Coba. Nah ya, bisa bersentuhan itu lebih baik karena lebih dekat dengan jangkauannya, dengan tongkat estafetnya juga lebih panjang untuk ke temannya. Mungkin sudah mengerti? Oke, bisa dimulai. Nadia, siap?
Mulai. Oke. Mungkin ini aja praktek untuk lari estafet. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita lanjut setelah ini untuk pendinginan. Oke. Sudah dipraktekkan dan dicontohkan juga oleh kalian, diperagakan oleh Pak Ikhwan Sarjono. Jadi seperti itu cara melakukan olahraga estafet. Jadi sekarang kita melakukan pendinginan. Jadi ikuti gerakan yang saya lakukan. Kita melemaskan beberapa otot biar setelah olahraga ini kalian tidak terlalu tegang ototnya. Ikuti gerakan saya, lakukan seperti ini ya. Tuh, sampai saya stop. Baik, diganti dengan kaki. Ankle karena kita tadi lari, gini-ginikan saja ankle-nya secara perlahan, tidak perlu terlalu keras. Lemaskan otot-otot di ankle. Diputar ya, diputar. Pelan-pelan saja, megang buru-buru. Baliknya, berlawanan, kaki kiri, putar, tidak boleh terburu-buru. Baik, ya itu saja. Karena kita juga tadi hanya sedikit, tidak terlalu di-push banget buat olahraganya. Jadi selanjutnya adalah kegiatan evaluasi. Jadi kita akan mengevaluasi apa saja kekurangan dan kesalahan yang terjadi ketika tadi kita mempraktikkan olahraga estafet. Oke anak-anak semua, overall semuanya sudah bagus ya untuk yang cowok dan cewek. Mungkin untuk yang cewek ya, ketika saya bilang penerimaannya dari bawah dan memberi itu jangan dari atas. Tadi ya ada satu orang, mungkin baik siapa mbak nomor 4? Sipa ya, kesalahannya tadi ya bisa diperbaiki untuk apa ya? Mungkin terhalang oleh apa ya, kendalanya dengan lapangan, jadi kita tidak bisa semaksimal mungkin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalian hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.